Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiz ziham. Amma ba'd. Para rawuh yang sangat saya muliakan, baiklah kita lanjutkan saja pengajian kitab Irsyadul Ibad pada kesempatan siang hari ini, Ramadan tanggal 22 tahun 1445 Hijriah. Wahaka Syekh Abdullah Al-Yafi'i rahimahullah ta'ala fi kitabih Rawdir Rayahin annahu kana fil umamil madiyah malikun tamarrada ala rabbih wa khuzahul muslimun wa khudhuhu asiran wa qalu bi ayyi syai'in atau bi ayyi qatlatin naqtuluhu fa jama'a ra'yuhum ala ayaj'alu lahu qumquman 'aziman wa ja'alu fihi wa tuqadu tahtahu an-nar. Syekh Abdullah Al-Yafi'i rahimahullah ta'ala meriwayatkan dalam kitab Rawdur Rayahin bahwa pada zaman dulu ada seorang raja yang tamarrada ala rabbihi, orang yang lunak, celuntrung pada Tuhannya, banget kafir ya kepada Tuhan. Lalu satu waktu terjadi peperangan dengan kaum muslimin, dan ternyata kerajaan kufur, kerajaan yang dipimpin oleh raja yang amat kufur kepada Allah, itu dapat dikalahkan oleh tentara kaum muslimin, dan rajanya ini bisa ditangkap oleh tentara kaum muslimin, kemudian ditahan dan bermusyawarah antara kaum muslimin bagaimana cara membunuh raja yang amat kufur ini, amat berani kepada Tuhan ini. Akhirnya disepakati raja ini disiksa dulu, ditaruh dalam blong, dikasih air, kemudian ditutup, dan kemudian dibakar dari bawahnya. Lalu sepakat, akhirnya raja tersebut ditaruh dalam blong yang besar, kemudian dikasih air, lalu dibakar, di bawahnya itu api yang besar. Raja ini panik, memanggil Tuhannya satu-satu. Hei Tuhan anu, orang kafir kan Tuhannya banyak, dipanggil satu-satu. Hei Tuhan anu, saya dalam keadaan bahaya, tolonglah aku. Hei Tuhan anu, tolonglah aku, saya menyembahmu, tolonglah aku. Tidak ada yang memberikan manfaat dari semua Tuhannya dia itu. Akhirnya dia putus asa. Lalu dia berkepikiran meminta pertolongan Tuhannya kaum muslimin. Dia dengan mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tolonglah aku ya Allah. Akhirnya tiba-tiba Allah mengirimkan mendung yang sangat tebal, kemudian menurunkan hujan yang sangat deras. Apinya itu bisa terpadamkan, bisa mati. Kemudian datang badai, datang angin yang sangat besar. Blong yang di dalamnya ada raja itu terbawa terbang oleh angin dan berputar-putar di atas awan, di langit berputar-putar. Dia saja mengucapkan la ilaha illallah, dia terus saja mengatakan dan berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya angin itu menjatuhkan dia di satu daerah yang penduduknya tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Rajanya tetap
berzikir, mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Penduduk kaum itu, penduduk kampung itu merasa kaget, ada blong jatuh dan ada orangnya. Lalu mereka mengeluarkan orang itu, raja itu, dan mereka menanyakan, bagaimana kamu bisa terjadi seperti ini, jatuh dari atas di dalam blong. Akhirnya diceritakan bahwa saya ini raja, saya perang dengan tentara kaum muslimin dan saya kalah, kemudian saya ditahan, kemudian saya dimasukkan dalam blong karena mungkin saya dulu pernah kejam terhadap orang-orang muslimin. Akhirnya mereka pun berbuat kejam terhadap saya. Akhirnya saya dibakar dalam blong, tapi alhamdulillah ada angin besar yang membawa saya terbang, lalu dihempaskan, ditaruh dalam tempat ini. Lalu penduduk desa itu semuanya iman pada Allah Subhanahu wa taala berkat kalimah la ilaha illallah. Lalu wa hakaidun fihi an Syekh Abi Zaid Al-Qurtubi qala sami'tu fi ba'dil asari ana man qala la ilaha illallah 70,000 marratin kanat lahu fidaan minan nari fa'amiltu ala dzalika raja'a barakatil wa'di fa'amiltu minha li ahli wa 'amiltu minha amalan idzakhartuha li nafsi. Bahwa la ilaha illallah itu bisa dibuat zikir fida, zikir atakoh. Orang yang mengamalkan la ilaha illallah itu bisa menebus dirinya dari siksaan Allah. Itu ada dalam kitab Khazinatul Asrar, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah bersabda, man qala la ilaha illallah ahadan wa sab'ina alfan ishtara bihi minallahi azza wa jalla wa kadza fa'alahu li ghairihi. Artinya kurang lebih demikian, barang siapa yang membaca la ilaha illallah 71.000, maka dia membeli dari Allah ataupun membebaskan diri dari siksaan Allah. Begitu juga dia bisa mengamalkan untuk orang lain. Itu orang yang selalu membaca la ilaha illallah ataupun berzikir la ilaha illallah dengan zikiran namanya fida ataupun ataqah 71.000, itu dia bisa membebaskan diri dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Hal itu bisa digunakan ataupun bisa buat orang lain atau keluarganya ataupun ibunya, bapaknya, temannya dan lain sebagainya. Itu di sini dikisahkan dari Syekh Abi Zaid Al-Qurtubi bahwa sami'tu fi ba'dil asari anna man qala la ilaha illallah 70,000 marratin. Saya membaca banyak kitab, kata Syekh Abi Zaid Al-Qurtubi, bahwa barang siapa yang membaca la ilaha illallah 70.000, maka dia baginya tebusan dari neraka. Itu terdapat dalam perkataan para sahabat. Ada yang mengatakan 71.000, ada yang mengatakan 70.000. Di sini dalam kitab Khazinatul Asrar 71.000. Dalam kitab di sini kitab Irsyadul Ibad yang diriwayatkan oleh Syekh Abi Zaid Al-Qurtubi 70.000 mengamalkan ataqah, namanya ataqah sughra, fida, tebusan dari api neraka. Ataqah itu ada dua. Pertama, ataqah sughra, membaca la ilaha illallah. Ada yang mengatakan 71.000, ada yang mengatakan di sini 70.000.
Kemudian ada ataqah kubro, membaca surat kulhu 100.000. Itu bisa untuk dirinya, bisa untuk orang lain, bisa ibunya, siapa saja. Dia khususkan kepada siapa. Orang yang membaca la ilaha illallah 71.000 atau 70.000, kemudian membaca surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad 100.000, dia istaro minallahi azza wa jalla, menebus dirinya dari siksa neraka. Kalau di sini bahasa fidaan, kanat fidaan minan nar, dia sudah memfida, memberikan tebusan dari neraka. Ini dibuktikan ataupun kisah pengalaman Syekh Abi Zaid Al-Qurtubi. Beliau mengamalkan ataqah ini, membaca la ilaha illallah 70.000. Kemudian dia buat orang lain, ibunya, buat teman-temannya, keluarganya, kemudian 70.000 lagi untuk dirinya. Jadi 70.000 untuk dia, 70.000 untuk keluarganya, 70.000 untuk siapa, 70.000 lagi untuk dirinya, 70.000 lagi untuk, pokoknya disimpan 70.000. Setelah 70.000 baca lagi la ilaha illallah 70.000 lagi. Kemudian di situ ketika itu ada seorang pemuda yang menurut masyarakat di situ ada kelebihan. Dia itu mukasyafa, bisa melihat surga dan bisa melihat neraka. Pemuda itu meskipun dia umurnya masih muda, masih relatif muda, tapi kata masyarakat di situ orang ini punya kelebihan yang hebat, bisa melihat neraka dan bisa melihat surga. Tapi saya nggak begitu percaya, kata Syekh Abi Zaid Al-Qurtubi. Gimana ya? Udahlah, nanti kata teman-temannya ini, nanti kita pergi ke pemuda itu. Akhirnya Syekh Zaid Al-Qurtubi diundang oleh teman-temannya mengunjungi pemuda itu yang katanya mukasyafah. Akhirnya sampai di rumah pemuda itu, ya diberi makan. Ketika saya sedang makan, kata Syekh Zaid Al-Qurtubi, tiba-tiba pemuda itu menjerit-jerit, wah, menjerit-jerit dengan suara yang tidak saya sukai. Terus pokoknya menjerit-jerit yang gimana gitu, nggak saya sukai suaranya. Akhirnya kata teman-teman saya ini kayaknya ini bukan jerit yang wajar, ini ada apalah, ada apa gitu. Tiba-tiba pemuda itu berkata, hadhihi ya hadhihi ummi finnar. Paman, ibu saya itu sekarang di neraka. Akhirnya si Syekh Zaid Al-Qurtubi ini dalam hatinya ngerenteg, saya akan punya ataqah, punya fida, membaca la ilaha illallah 70.000. Sudah 70.000 yang itu buat ibunya pemuda ini. Dalam hati tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kerentek dalam hati 70.000 untuk ibunya pemuda ini. Tiba-tiba pemuda itu setelah saya kerentek begitu, alhamdulillah wa ya'am hadhi ummi qad ukhrijat minan nar. Paman, alhamdulillah, terima kasih, ibu saya telah keluar dari neraka. Saya pun kaget, tidak ada yang tahu. Saya kerentek dalam hati, 70.000 ataqah yang saya wiridkan untuk ibunya itu ternyata ya gimana bisa dibuktikan. Katanya iya, katanya alhamdulillah sudah dikeluarkan dari neraka. Padahal siapa tahu, ada yang tahu, tidak ada yang tahu, kerentek dalam hati itu, tapi dia tahu. Itu diantara keistimewaan membaca la ilaha illallah. Bisa membuat ataupun bisa wirid ataqah ataupun fida buat dirinya, buat keluarganya, buat teman-temannya.
Itu dalam satu kitab Khazinatul Asrar 71.000, dalam kitab ini 70.000. Jadi ya tinggal 71 atau 70.000. Ini bisa buat wirid takoh. Mangga teman-teman ya selalu berzikir dengan la ilaha illallah, tidak hanya pada ketika tahlilan saja, ketika dipanggil tahlilan membaca la ilaha illallah, tapi lebih dari itu kita selalu zikir la ilaha illallah. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.